Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Elang Maulana dari Universitas Dian Nusantara Prodi Manajemen. Hari ini aku mau sharing topik nih yang bukan cuma menarik secara teori, tapi juga lumayan relate banget sih buat keseharian kita. Jadi topik kita itu adalah pengaruh internal dalam perilaku konsumen, khususnya soal konsep diri dan gaya hidup ya. Pernah gak sih kalian tuh mikir kayak kenapa harus milih satu brand padahal tuh ada yang lebih murah? Atau kenapa temen kalian mungkin ya suka rela nabung buat beli barang yang mahal? Nah, hari ini kita bakal pas jawabannya bareng-bareng. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau lihat dulu tujuan dari presentasi hari ini. Pertama, kita bakal bahas apa itu konsep diri. Yang kedua, kita kenalan dengan gaya hidup dan faktor-faktornya. Dan yang terakhir, kita lihat gimana dua hal itu ngaruh banget ke keputusan belanja yang sering kita anggap spontan. Padahal ada psikologinya. Jadi siap-siap buat bilang, oh ternyata gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep diri. Konsep diri itu menurut Deux pada tahun 1993 itu gambaran diri seseorang yang dibentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Terus juga ada lagi menurut Sandrock, evaluasi terhadap domain spesifik seperti akademik, fisik, dan lain-lain. Simpelnya sih konsep diri itu adalah gimana kamu memandang diri kamu sendiri. Bisa dari sisi fisik yang tadi dibilang, akademik, sosial, atau bahkan emosional. Misalnya nih, kamu ngerasa jago public speaking, itu kan bagian dari konsep dari akademik ya. Tapi kamu masih suka insecure gitu soal penampilan. Nah, itu juga masuk ke konsep diri fisik. Terus juga di sini ada 3 aspek penting dalam konsep diri. Di sini dijelaskan kan diri dasar. Diri dasar itu pandangan terhadap status dan kemampuan diri, lebih kayak ke diri kamu sesungguhnya. Terus ada sosial, diri yang diyakini oleh individu dan orang lain, kayak POV kamu menurut orang lain tuh gimana gitu. Terus ada ideal, gambaran pribadi yang diharapkan. Nah ini tuh kayak versi terbaik apa yang kita inginkan gitu. Kayak misalnya contoh nih, kamu merasa pintar. Nah itu masuk ke konsep diri dasar. Tapi takut dibilang so tau nih. Nah itu masuk ke sosial. Dan sebenarnya kita tuh pengen dikenal sebagai orang yang pintar tapi juga humble gitu. Nah itu masuk ke ideal. Ternyata sedip itu ya, sedalam itu ya. Kalau tadi kita ngebahas tentang aspek konsep diri, sekarang kita masuk ke karakteristiknya. Konsep diri itu bersifat positif dan negatif. Orang dengan konsep diri positif biasanya yakin sama kemampuannya, bisa menerima pujian dengan baik, dan gak defensif kalau dikritik. Mereka juga punya keinginan yang kuat untuk terus memperbaiki diri. Sebaliknya, kalau konsep dirinya negatif, orang itu cenderung lebih peka terhadap kritik, gampang pesimis, dan merasa tidak disukai orang lain. Padahal kan belum tentu juga ya. Nah, selain itu konsep diri juga punya fungsi penting, terutama dalam perilaku kita sebagai konsumen. Yang pertama, menjaga konsistensi internal, supaya tindakan kita sejalan dengan persepsi tentang diri kita. Yang kedua, membantu kita menginterpretasi pengalaman. Kita cenderung memaknai kejadian sesuai dengan bagaimana kita melihat diri sendiri. Dan yang ketiga, yaitu membentuk harapan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi kalau diambil kesimpulan dari slide ini, makin positif konsep diri kita, makin realistis juga harapan dan keputusan yang kita buat, termasuk dalam memilih produk. Misalnya nih, kita ngerasa anak muda yang stylish abis gitu ya. Wajar kalau misalnya kita tuh tertarik dengan brand seperti
Nike, H&M, atau Apple. Kalau kita udah bahas soal konsep diri, sekarang kita masuk ke topik gaya hidup. Menurut Coulter dan Keller, gaya hidup itu adalah pola hidup yang diekspresikan lewat aktivitas, minat, dan opini. Jadi gampangnya, gaya hidup itu cara kamu menjalani aktivitas sehari-hari. Dari kita ngabisin waktu di mana, suka belanja apa, nongkrong di mana, sampai hobi apa. Semua itu mencerminkan nilai dan kebutuhan sebagai konsumen. Nah, sering banget nih ada orang bingung bedain antara gaya hidup dan kepribadian. Perbedaannya itu adalah gaya hidup itu adalah manifestasi eksternal terlihat dari perilaku sehari-hari. Sedangkan kepribadian lebih ke karakteristik internal atau pola pikir dan sifat dasar seseorang. Kayak contohnya ada dua orang yang sama-sama suka musik, tapi yang satu lebih sering nonton konser dan aktif di komunitas. Itu gaya hidupnya aktif dan sosial. Satunya lagi lebih suka dengerin musik sendiri kayak di rumah. Kepribadiannya mungkin introvert, jadi mungkin hobinya sama dan gaya hidupnya bisa beda gitu. Berikutnya faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Gaya hidup kita itu dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu ada internal dan eksternal. Internal itu seperti kepribadian, motivasi, pengalaman, dan tentu saja konsep diri. Kalau eksternal itu lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, budaya, bahkan media sosial. Contohnya, kalau kamu besar di lingkungan yang suka traveling dan eksplorasi, besar kemungkinan juga kamu punya gaya hidup yang aktif dan suka pengalaman-pengalaman yang baru. Berikutnya kita masuk ke jenis gaya hidup. Menurut Mowen dan Minor, gaya hidup bisa dikategorikan ke dalam beberapa tipe. Yang pertama ada fungsionalis, yaitu beli barang karena fungsinya. Yang kedua ada aspirers, beli untuk kayak kelihatan keren atau berkelas. Yang ketiga experientals, lebih mementingkan pengalaman. Yang keempat ada succeeders, yaitu fokus pada kualitas dan pencapaian. Selain contoh-contoh di atas juga ada gaya hidup hedonis, sportif, dan sosial. Setiap jenis gaya hidup tentu punya pola konsumsi yang berbeda. Makanya penting banget buat pemasar itu mengenali segmen yang sesuai agar produk bisa diterima dengan baik. Nah, berikutnya ada sistem VALS. VALS itu kayak value and lifestyle. Adalah sistem segmentasi yang membagi konsumen berdasarkan motivasi utama dan sumber daya yang mereka punya. Ada 3 motivasi utama, yaitu idealis, yang berfokus pada nilai dan prinsip hidup. Yang kedua, achievers, yang mementingkan status dan pencapaian. Yang ketiga ada self-expression, yang mencari kesenangan dan kebebasan. Jadi kalau misalnya kamu targetin konsumen tipe experience atau makers, kamu tuh bisa harus tonjolkan keseruan, kreativitas, dan kebebasan dalam iklanmu. Tapi kalau targetnya thinkers atau believers, kita tuh harus fokus pada manfaat, keamanan, dan nilai produk. Kalau sebelumnya kita bahas gaya hidup berdasarkan motivasi psikologis lewat value and lifestyle, sekarang kita lihat dari sisi lokasi dan tahap hidup lewat sistem yang namanya PRISM. Singkatan dari Potential Rating Index for ZIP Market. PRISM ini unik karena menggabungkan lokasi geografis, tahap kehidupan, dan gaya hidup sosial untuk mengelompokkan konsumen. Artinya orang yang tinggal di lingkungan atau komunitas yang sama cenderung punya pola konsumsi yang serupa. PRISM membagi konsumen dalam beberapa kelompok. Contohnya urban, younger years. Contohnya kelompok young
digerati, yaitu anak muda yang tinggal di kota, melek teknologi, gaya hidupnya digital banget, aktif di media sosial, dan juga suka update tren-tren terbaru. Mereka juga gampang tertarik sama produk-produk inovatif seperti gadget terbaru atau layanan streaming. Kedua, suburban atau family seperti kelompok Blue Estates. Mereka biasanya tinggal di kawasan perumahan elit, punya penghasilan tinggi, gaya hidupnya eksklusif dan mapan. Produk premium, kenyamanan dan citra sosial jadi pertimbangan penting buat mereka. Yang ketiga ada tone atau mature. Misalnya kelompok Golden Pons, yaitu para pensiunan yang tinggal di daerah yang tenang, mencari ketenangan dan kepraktisan. Mereka lebih butuh produk yang sederhana, mudah digunakan, dan memberi rasa aman. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa lokasi dan tahap hidup seorang bisa memberikan gambaran tentang gaya hidup mereka. Dan ini sangat berguna buat menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran. Nah, di slide ini kita masuk ke pembahasan yang penting banget. Gimana gaya hidup mempengaruhi proses keputusan pembelian. Secara sederhana, gaya hidup itu kayak filter. Konsumen akan menyaring produk berdasarkan nilai hidup dan aktivitas mereka. Misalnya, seorang aspirer yang mementingkan status sosial cenderung memilih brand-brand mewah. Bukan karena butuh banget juga sih, tapi karena ingin menunjukkan identitas dirinya. Nah, gaya hidup ini berperan setiap tahap proses pengambilan keputusan pembelian, yang biasanya dimulai dari pengenalan kebutuhan. Ketika seseorang ada sesuatu yang ia butuhkan, tapi kebutuhan ini bisa dipicu oleh gaya hidup. Contohnya, orang dengan gaya hidup aktif mungkin merasa butuh smartwatch karena bisa bantu pantau aktivitas kesehariannya. Yang kedua, ada pencarian informasi. Saat konsumen mulai cari tahu produk apa yang bisa memenuhi kebutuhannya, dan mereka biasanya mengacu ke media yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Orang digital savvy akan langsung ke YouTube atau Instagram, sementara orang konvensional lebih suka tanya teman atau lihat ke toko langsung. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Di tahap ini, gaya hidup jadi faktor penting. Seseorang dengan gaya hidup hedonis akan lebih condong ke produk yang memberi pengalaman menyenangkan dibanding yang cuma fungsional. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Akhirnya si konsumen itu memilih, tapi tetap dipengaruhi oleh bagaimana produk itu sesuai atau enggaknya dengan cara hidup mereka. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah beli, gaya hidup itu masih berpengaruh. Apakah mereka puas atau menyesal tergantung seberapa cocok produk itu dengan ekspektasi dan identitas mereka. Jadi di sini bukan cuma harga atau fitur ya yang dipertimbangkan konsumen, tapi juga apakah produk itu nyambung sama gaya hidup mereka. Dan itu penting banget buat pemasar untuk memahami target marketnya. Nah, berikutnya kita masuk ke studi kasus. Yang pertama, bagaimana experientals memilih produk hiburan. Yang kedua, strategi pemasaran untuk belongers atau kelompok tradisional. Misalnya nih, kamu termasuk experientals yang hobinya suka traveling, dengar musik, dan aktif bikin konten. Kalian tuh pasti lebih tertarik sama HP seperti contohnya Samsung Galaxy S24 Ultra atau iPhone 15 Pro yang punya kamera dan fitur audio yang keren abis. Tapi kalau misalnya kamu belongers, kamu lebih konvensional dan suka yang pasti-pasti aja. Kamu juga pasti bakal milih mungkin ya Oppo A78 atau Galaxy A14 karena yang udah terbukti aja gitu fiturnya cukup dan harganya masuk akal. Nah, kalau dari sisi pemasaran, brand juga harus menyesuaikan strategi. Untuk experiential pakai influencer, TikTok campaign, dan highlight fitur-fitur kreatif. Kalau untuk belongers, pakai testimoni, ke review nyata, dan promo bundling offline.
Oke teman-teman, buat nyimpulin materi kita pada kesempatan kali ini, ada 3 poin utama yang harus kita garis bawahi. Pertama, konsep diri dan gaya hidup. Itu adalah 2 faktor internal yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Cara seseorang melihat dirinya dan cara dia menjalani hidup bakal mempengaruhi produk apa yang dia pilih. Dan yang kedua, gaya hidup bukan cuma soal selera, tapi juga dampak langsung ke preferensi dan keputusan pembelian. Jadi nggak heran kalau 2 orang dengan kebutuhan sama bisa membeli produk yang berbeda hanya karena gaya hidup mereka beda. Dan yang terakhir, dengan memahami segmentasi seperti Pulse dan Prism, kita sebagai calon pemasar bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih relevan, lebih tepat sasaran, dan yang pastinya lebih efektif. Nah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nyimak sampai akhir. Sekarang aku sih pengen tahu ya, kalian tuh gaya hidup kalian lebih ke arah mana nih? Fungsionalis atau eksperiental? Atau mungkin ada pertanyaan atau pengalaman pribadi soal konsumsi yang menarik? Kayak boleh banget sih sharing dan diskusi bareng. Langsung aja komen di bawah ini.